video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah warga Wuhan tumbang di jalan raya. Sejumlah warga tersebut tumbang diduga karena terserang virus. Seterusnya, kasus corona itu sudah ditemukan di Indonesia. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Anastasia Linditarsa yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual yang kami rangkum dalam seputar info pagi ini. Pemirsa, dalam masa pandemi menuju new normal saat ini, mengharuskan semua lapisan masyarakat bisa beradaptasi dalam segala aspek sosialnya. Termasuk juga di dunia pendidikan, yang mengharuskan adanya perubahan dalam kegiatan belajar mengajar para siswa-siswinya. Tentu saja dengan adanya kebijakan baru tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ, kita tetap harus mempertahankan kualitas pembelajaran tanpa mengalami penurunan. Akibat pembelajaran secara online, membuat para murid biasanya akan merasa bosan. Maka dari itu, pengajar melakukan 1001 cara untuk mempertahankan suasana di kelasnya dan membangun semangat belajar muridnya. Mulai dari pembelajaran lewat film, games, dan praktek pun sudah dilakukan. Dan para tenaga pengajar pun mau tidak mau harus mengubah strategi pengajaran mereka dan juga mengharuskan mereka bekerja secara ekstra demi kelancaran kegiatan belajar mengajar selama masa sekolahnya. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa dalam belajar online akan memiliki banyak sekali kendala yang berasal dari internal maupun eksternal. Contoh kendala internalnya adalah di mana murid akan merasa cepat bosan dan malas memperhatikan materi. Sedangkan eksternal bisa berasal dari gangguan sinyal yang tidak menentu. Oleh karena itu, kita semua sebagai masyarakat yang terlibat dalam dunia pendidikan harus mampu untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada dan haruslah mempersiapkan hal-hal secara ekstra. Begitupun peran orang tua juga yang tidak kalah penting dalam pendukung pendidikan anaknya. Orang tua haruslah siap mengawasi anaknya dalam kegiatan belajar mengajar guna mengetahui perkembangan anaknya. Oleh karena itu, di sini saya sudah mengundang praktisi di dunia pendidikan sebagai narasumber kita pada hari ini, yaitu Miss Emma Febiana Tesalu SE SPAUD sebagai Kepala TK Holy Faithful Obedience Sawangan yang akan membahas seputar dunia pendidikan bagi kanak-kanak di masa pandemi ini. Taman Kanak-kanak Holy Faithful Obedience yang terletak di Jalan Haji Sulaiman nomor 38 Tugu Sawangan, melalui visinya, HFO KBTK dan SDHFO menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter Kristus sejak usia sedini mungkin melalui kehidupan firman, doa, pujian, dan penyembahan yang konsisten, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang cinta dan takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama. Walaupun belajar dari rumah, aktivitas tetap dilakukan seperti pada saat sebelum pandemi. Contoh hal yang dilakukan guru adalah melakukan camping dari rumah. Dan saat masa new normal ini, Taman Kanak-kanak HFO sudah melakukan tatap muka yang pastinya tetap mengikuti protokol new normal yang ada. Baik, kita sudah terhubung dengan Miss Emma. Halo Miss Emma, apa suara saya sudah terdengar dengan jelas? Halo Tasya, sangat jelas sekali, clearly. Oke, baik. Gimana nih Miss Emma kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat selalu, luar biasa. Iya, semoga kita tetap sehat-sehat selalu ya Miss Emma. Amin, Tasya juga ya. Iya, terima kasih Miss. Baik, saya di sini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan tentang dunia pendidikan yang Miss Emma geluti. Tapi pertama-tama, bolehkah Miss Emma untuk memperkenalkan diri Miss Emma secara singkat? Ya, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya Emma Febiana Rantesalu SE SPAUD. Puji Tuhan, saya diberikan tanggung jawab yang luar biasa menjadi kepala sekolah di TK Holy Faithful Obedience Sawangan. Oke, dari informasi yang saya dapatkan, Miss Emma pernah mengajar SD ya? Iya,
Sebelum saya diberikan kepercayaan menjadi kepala sekolah di TK HFO saat ini, saya pernah 7 tahun mengajar di SD, terutama di kelas 1 ya, 4 tahun saya memegang. Oke. Nah, adakah alasan khusus bagi Miss untuk bekerja di sekolah taman kanak-kanak? Ya, mungkin ini yang namanya passion. Kalau tadi saya saat memperkenalkan diri, gelar saya sarjana ekonomi. Sebelumnya saya adalah pegawai bank. Kemudian di luar itu saya merasakan kerinduan saya, passion saya yang terbesar itu adalah bersama dengan anak-anak. Akhirnya saya berkecimpung di dalam bidang pendidikan anak usia dini. Oke, nah yang sebelum itu saya ada pertanyaan lagi mengenai SD nih ya. Apakah ada perbedaan selama Miss menjadi guru dan saat menjadi kepala sekolah? Wah, perbedaannya besar sekali ya. Kalau menurut saya, dua-duanya sama-sama luar biasa, sama-sama menyenangkan. Tetapi menjadi guru itu lebih touching atau lebih menyentuh kepada anak-anak, karena kita mengajar anak-anak secara langsung ya. Kalau kepala sekolah, kita lebih banyak bergelut di bidang administrasi sekolah sebenarnya. Itu sih perbedaan yang paling saya rasakan selama ini. Oh, baik. Nah, karena sekarang sedang masa pandemi nih ya, apakah ada perbedaan saat kegiatan belajar mengajar di sekolah sebelum masa pandemi dan saat masa pandemi seperti sekarang? Ya, banyak sekali perbedaannya. Yang paling terasa adalah kita dipaksa untuk menjadi maju di dalam bidang IT khususnya. Kalau dulu sebelum pandemi, guru-guru itu jarang sekali yang bisa menguasai IT. Tetapi di era mau tidak mau, suka tidak suka, guru-guru itu harus menguasai IT. Jadi pandemi ini sebenarnya positifnya juga banyak ya, memaksa, dalam tanda kutip ya saya katakan, memaksa kita untuk paham dan mau tahu tentang IT. Dan akhirnya kita lihat sekarang, guru-guru yang tadinya tidak bisa membuat video, melakukan Zoom seperti ini, akhirnya mereka jadi pandai, jadi pintar. Ya itulah sih yang saya rasakan perbedaan antara guru di masa sebelum pandemi dan sekarang setelah pandemi. Oh begitu, berarti pandemi nggak hanya ngasih dampak buruk aja ya, ternyata ada dampak positifnya juga ya Miss ya? Ya, sebagai guru kita harus banyak melihat positifnya dari era pandemi ini. Oh iya, dan itu betul memang sekali. kita sangat kita rasakan sekali. Ya. Oke, lalu pada saat masa pandemi ini, apakah guru di sekolah taman kanak-kanak tempat Miss bekerja diberikan kebebasan dalam menyampaikan materi, atau memang sekolah sudah memiliki peraturan tentang cara pengajarannya? Iya, mau tidak mau di masa pandemi ini model pembelajaran harus berubah dari yang klasikal menjadi pembelajaran merdeka. Dan itu juga sejalan dengan program pemerintah yaitu Merdeka Belajar. Jadi kami memberikan kurikulum kepada setiap anak didik kami sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan yang ada berdasarkan kurikulum tahun 2013. Tetapi metode pengajaran, model pembelajaran adalah model pembelajaran Merdeka Belajar. Dalam artian siswa mempunyai hak atau diberikan kebebasan untuk memilih bahan pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar mereka. Sekarang seperti itu, Miss Tasya. Oh begitu. Nah, apakah Miss ada contoh ya, misalnya apakah Miss tahu guru itu biasanya menggunakan metode belajar apa supaya anak-anaknya itu tidak merasa bosan? Karena kan seperti yang kita ketahui ya, namanya anak TK pasti kan maunya main aja gitu. Iya, model pembelajaran anak usia dini atau anak TK memang harus bermain yang bermain sambil belajar. Dalam arti anak-anak
mendapatkan pembelajaran melalui metode bermain. Oh, begitu. Setiap pembelajaran yang akan diberikan untuk anak-anak, guru sudah harus mempersiapkannya dalam bentuk rencana pembelajaran harian atau RPH atau RPPH yang biasa kami buat atau kami rancangkan. Berdasarkan itu, guru melakukan pembelajaran kepada setiap anak didik. Oh, baik. Nah, karena belajar di rumah kan ya, Miss ya, apakah perkembangan motorik anak itu bisa berkembang dengan baik? Ya, merdeka belajar itu bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, dimanapun anak-anak berada bisa. Nah, untuk mengasah kemampuan motorik anak, guru biasanya memberikan permainan-permainan yang mengaktifkan motorik anak. Contohnya misalnya ya, kalau guru sambil belajar Zoom begini mengajak anak-anak untuk memindahkan bola. Mereka ada bola di rumah, ayo anak-anak pindahkan bola misalnya dari tempat yang satu ke tempat lain. Itu kan sudah melatih motorik anak-anak. Oh, baik. Oke, Miss, kita sudah berada di pertanyaan terakhir nih ya. Apakah menurut Miss peran orang tua itu penting dalam membantu pembelajaran selain dari pihak guru? Karena seperti yang kita ketahui, banyak anak-anak yang ditinggal di rumah sendirian karena orang tuanya harus bekerja. Nah, apakah menurut Miss itu peran orang tua itu penting, Miss? Iya, sangat-sangat penting. Khususnya untuk pendidikan anak usia dini, peran orang tua itu hampir 80% itu harus ada mendampingi anak-anak. Tetapi peran orang tua boleh digantikan, tidak harus dengan orang tua ya. Yang penting ada pendampingan. Misalnya ada pamannya, tantenya, omanya, atau ada mbak di rumah. Dan orang tua wajib memantau apa yang anak-anak lakukan atau anak-anak diberikan pembelajaran oleh gurunya. Itu sih yang Miss Emma lakukan di sekolah. Jadi selain kita mengajarkan anak-anak, juga harus ada komunikasi ke orang tua juga. Makanya ada buku penghubung atau melalui WhatsApp group. Jadi orang tua tahu apa yang diberikan guru kepada anak-anak mereka. Seperti itu, Miss. Oh, baik. Oke, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa selama masa pandemi ini pastinya kegiatan belajar mengajar pun berubah dan juga peran serta guru dan orang tua itu haruslah lebih ekstra ya dalam mengawasi pembelajaran anak. Betul ya, Miss ya? Betul, sangat betul sekali. Oke. Baik, terima kasih Miss Emma atas waktu dan informasi yang diberikan kepada kita semua. Sukses selalu ya, Miss. Terima kasih. Sukses juga buat Tasya ya. Terima kasih, Miss. Oke. Baik pemirsa, sekian berita yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Selamat beraktivitas, sampai jumpa dan terima kasih.